Ya. Ya semakin besar. Katup tuh sebenarnya sebelum aku pulang juga udah diganti Oh udah lagi. mulai ya, Oh udah ya mulai. udah suku katup itu udah Udah diganti udah udah dia. Jadi pakai pokoknya suku. selama Jadi keadaan ada aku pun dia tuh keadaannya naik turun. Tapi ah, kalau aku lihat tuh kayak nggak ada perbaikan gitu. saturasi emang jadi tambah turun jadi sampai 86 gitu. Jadi si dokter juga kayaknya ini mengalami perburukan. Terus ronsen juga kan setiap apa? Setiap eh, perawat masuk kan suka ditanya tuh, sekarang apa yang dirasakan ya? Seperti biasa ya, kalau misalnya demam nggak ada karena kan selalu di termogan gitu, terus selalu ditensi, lalu selalu dicek saturasi oksigen. Nah, di situ saturasi oksigen terus drop, lalu apa? Ditanya gejalanya, ya sesak sama batuk gitu. Ternyata ya itu si COVID itu sedang menyerang gitu, dan ya itu kena bronkopneumonia kan. Nah, dari situ setelah diganti sama katup, setelah dia pulang malah diganti lagi sama yang lebih Lebih besar atas. lagi. Jadi alatnya masuk ke ruangan, kayak ventilator tapi mungkin belum belum yang diambilnya masih masih di sini gitu, karena memang titrasinya juga jadi nambah. Kalau misalnya maksimalnya di yang di apa di atas bed itu titrasinya maksimal di 15, karena saturasi oksigennya turun terus sampai dicek, coba di awalnya di 60, lalu lama-lama diturunin ke 30 karena memang beresiko ya. Dan ternyata setelah dia pulang pun aku sempat ngalamin kram mulai dari perut sampai ke atas. Jadi tiba-tiba pas di toilet, tiba-tiba aku kena kram, terus kesemutan. Nah, aku cerita ke dokter penyakit dalam, ternyata setelah di stetoskop gitu ya, oh ini harus di CT thorax nih. Jadi di atas ronsen lah, mungkin lebih detail kali ya, CT thorax. Akhirnya di CT thorax baru di situ kelihatan bahwa aku kena post covid yang namanya pneumotoraks gitu. Jadi pneumotoraks itu, kalau tadi bronkopneumonia adalah kerusakan kerusakan paru-paru akibat si virus COVID-nya, yang akhirnya si paru-parunya tidak mampu menangkap oksigen gitu, jadi bolong-bolong di paru-parunya itu rusak. Nah, sekarang ditambah lagi karena oksigen terus-menerus masuk kan, banyak gitu dengan tekanan yang tinggi, titrasinya yang 30 itu, karena si kemampuan paru-parunya rusak, jadi si oksigennya itu masuk ke di luar paru-paru, ke namanya sekatnya itu pleura. Nah itu gitu lah. Pada saat itu tanggal 8 enggak, tanggal 14 itu swab itu aku udah hasil dari tanggal 8 swab itu aku udah negatif. Which is aku harus pindah dari ruangan isolasi lantai 8 pindah ke luar iya non isolat yang umum gitu. Yang umum. Jadi yang ruangan-ruangan biasa yang orang yang sakit biasa gitu, bukan yang maksudnya orang yang di luar sakit COVID gitu. Padahal dia sudah negatif COVID-nya. Gitu. Padahal para nakes dan dokternya itu selalu nyemangatin karena dia tahu kalau aku vokalis dikta, dan mereka itu senang lagu-lagu KKSK, Karena Aku Sayang Kamu gitu. Kadang-kadang mereka nyanyiin gitu, dan itu jadi penyemangat gitu, bahwa ternyata karena kondisinya seperti itu, banyak fans dikta yang jadi nakes itu yang ngebantu Aji, terus dokter juga. Nah, itu kenapa aku jadi swabnya jadi cepat untuk negatif gitu. Terbantu imun tubuhnya naik, meskipun tetap ada perburukan karena si COVID-nya memang udah nyerang ke paru-paru gitu. Dan dari situ aku harus pindah ke ruangan umum lantai 12. Sebenarnya pada saat proses di lantai 8 itu di ruang isolasi, kita tuh nggak begitu spooky amat ya menghadapi si COVID ini. Meskipun kondisi aku memang cukup berat ya, tapi kadang-kadang para nakes ini selalu menyemangati dan selalu menghibur gitu. Beberapa nakes yang kayak tiba-tiba ada nakes yang di belakangnya ada tulisan fuckboy lah gitu. Jadi kita kan curious. Banyak tingkah-tingkah lucu, aneh, ceria gitu loh dari para nakes tuh yang buat kita tuh itu hal kecil sebenarnya gitu, tapi itu kayak buat nyemangatin kita gitu. Iya, jadi kita bisa tersenyum, bisa tertawa gitu. Salah satu nakes tulisannya di belakang,
I'm a fuckboy gitu. Ternyata setelah dicari Kang Fadli gitu ternyata. Terus juga ada Kang Joy yang salah satu nakes yang memang suka ambil darah untuk cek. Dan salah satunya adalah harus diambil darah dari selangkangan, bayangin dong.